Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alvikus Martina dari reguler 2 kelas C dengan nomor NIM 220324799 dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem endokrin dengan dosen pembimbing Pak Henry Didiarto, SK Nurse MPD. Yang pertama yaitu pengertian dari sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain hormon. Kemudian yang akan saya jelaskan adalah fungsi sistem endokrin, yaitu memelihara homeostasis tubuh dengan melepaskan hormon dan mengontrol proses pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, dan metabolisme secara terus-menerus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja sih kelenjar penyusun sistem endokrin. Yaitu yang pertama ada kelenjar hipotalamus, kemudian yang kedua ada kelenjar hipofise atau kelenjar pituitari, yang ketiga ada kelenjar pineal, yang keempat ada kelenjar tiroid, yang kelima ada kelenjar paratiroid, yang keenam ada kelenjar adrenal, ketujuh ada kelenjar timus, yang kedelapan ada kelenjar pankreas, kemudian yang kesembilan ada kelenjar ovarium dan kelenjar testis. Nah, apa sih kelenjar hipotalamus? Kelenjar hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang ditumbuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kelenjar pituitari. Adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Walau ukurannya kecil, fungsi kelenjar pituitari sangatlah besar. Kelenjar ini bertugas menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh Anda. Kemudian, kelenjar pineal adalah kelenjar yang di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu, dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Kelenjar pineal memiliki bentuk yang menyerupai biji pinus dan berukuran kecil, yaitu sekitar 5-8 mm. Walau ukurannya kecil, kelenjar ini memiliki fungsi yang besar dalam kehidupan manusia. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah organ kecil berbentuk mirip kupu-kupu yang terletak di leher bagian depan dan melingkari batang tenggorokan. Saat mengalami hipotiroid atau hipertiroid, gejala kelenjar tiroid yang lazim muncul adalah benjolan di leher atau gondok. Penyakit tiroid adalah gangguan yang disebabkan oleh kelainan bentuk atau fungsi kelenjar tiroid. Penyakit ini lebih sering terjadi pada wanita dan bukan penyakit yang menular. Kemudian ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dan darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka akan beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah gangguan tulang. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang ukurannya sebesar kacang polong. Meskipun ukurannya kecil, kelenjar paratiroid memiliki fungsi yang besar bagi tubuh. Kelenjar pankreas, kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen, tepat di belakang lambung, yang memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan. Sebagai kelenjar eksokrin, pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Enzim tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya, enzim lipase untuk menguraikan lemak, kemotripsin dan tripsin untuk mencerna protein, serta amilase untuk menguraikan karbohidrat.
Kemudian ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah dua kelenjar terpisah yang berada di permukaan ginjal. Kelenjar adrenal memiliki nama lain kelenjar suprarenalis. Kelenjar ini memegang peran penting di dalam tubuh, antara lain mengatur metabolisme tubuh dan produksi hormon penyebab stres, serta memproduksi dan mengatur hormon seks, khususnya estrogen. Kelenjar adrenal berada di permukaan ginjal, namun bentuknya tidak simetris. Salah satu kelenjar berbentuk segitiga, sedangkan kelenjar lainnya berbentuk seperti setengah bulan. Panjang dan lebar keduanya hanya sekitar 3 inci. Kelenjar adrenal terdiri dari 3 bagian. Bagian yang kurang dikenal adalah pelindung penutup lemak di sekitar kelenjar yang disebut kapsula adiposa. Fungsi utamanya adalah melindungi dan membungkus adrenal. Dan kemudian adalah kelenjar timus. Kelenjar timus adalah salah satu bagian penting pada tubuh manusia. Kelenjar yang berada di belakang tubuh dada ini sering disebut sebagai pusat dari kekebalan tubuh karena berfungsi memproduksi sel darah putih yang bekerja melawan pertumbuhan sel yang tidak normal. Jika kelenjar timus tidak bekerja dengan baik, maka sel kanker dan berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur akan mudah menyerang tubuh Anda. Kemudian, ketika kita berada pada masa pubertas, ukuran kelenjar timus menjadi sangat besar. Hal ini terjadi karena kelenjar tersebut sedang aktif-aktifnya bekerja. Setelah masa pubertas selesai, kelenjar timus jadi mengecil akibat menghilangnya jaringan limfoid serta munculnya jaringan ikat dan lemak. Nah, kelenjar testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berada di dalam skrotum atau kantung testis. Organ ini berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron yang berperan penting dalam perkembangan dan fungsi seksual pria. Testis memiliki peranan yang besar dalam sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah 1. Menghasilkan dan menyimpan jutaan sel sperma setiap harinya, yang nantinya dapat membuahi sel telur wanita jika terjadi ejakulasi saat berhubungan seksual. Yang kedua, memproduksi hormon testosteron, yaitu hormon yang meningkatkan libido, pembentukan massa otot dan massa tulang, serta metabolisme tubuh dan tingkat energi. Yang ketiga, memproduksi hormon androgen yang berperan penting dalam fungsi seks dan reproduksi pria. Yang terakhir ada kelenjar ovarium. Kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Ovarium atau indung telur adalah kelenjar kelamin yang dibawa oleh hewan betina atau manusia wanita. Vertebrata termasuk manusia memiliki 2 ovarium yang berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Sel telur pada wanita atau manusia berada pada dalam di kiri dan kanan pinggul. Nah, gimana? Apa sudah tahu apa itu sistem endokrin dan macam-macam kelenjar sistem endokrin? Thanks for watching. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.